selalu sampaikan kebenaran, karena kebenaran bagaikan matahari yang akan selalu bersinar walaupun di hadapan orang-orang yang buta. Ente mau tahu Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, ketika beliau membuka kitab depan Imam Malik, itu beliau buka pelan. Kenapa? Beliau tidak mau Imam Malik sampai kedengeran suara membuka kertas, membuka lembaran kulitnya. Sampai segitu akhlak dan adab. Dulu ada al-imam siapa, anak lupa nih, abah sama anak lupa. Ada di kitab Manhajus Sawi juga ada. Anak lupa siapa, anak lupa. Lagi naik kuda ini. Abah sama anak ini lagi naik kuda nih. Dua-duanya ulama besar. Al-Imam Asy-Syaukani bukan Imam Asy-Syaukani. Lupa. Lagi naik kuda, tiba-tiba yakni Ra'al Fallah. Dia melihat ada petani. Ini petani ngomong, Ra'aitun Nawawi. Aku dulu pernah melihat Imam Nawawi. Kata ini petani. Tiba-tiba abahnya ini turun dari kuda dan berjalan. Anaknya bilang, "Abah, kenapa Abah turun? Apakah pantas aku naik di atas kuda, sedangkan petani yang pernah melihat guruku dalam keadaan berjalan?" Padahal Imam Nawawi udah meninggal itu, bukan masih hidup. Jadi akhlak adab kepada guru bukan hanya ketika masih hidup. Imam Nawawi posisi udah meninggal itu. Sama seperti Kyai Khalil Bangkalan. Anda pernah dapat cerita. Satu waktu Kyai Khalil Bangkalan naik delman. Ketika naik delman, tiba-tiba Kyai Khalil nanya, "Ini kuda berasal dari mana?" "Dari Bima, Kiai." "Turunkan saya." "Kenapa, Kiai?" "Saya punya guru berasal dari Bima. Maka saya tidak mau naik kuda yang berasalnya di tanah yang pernah diinjak oleh guru saya." Sampai segitunya, ente bayangkan akhlak adab murid dalam pada guru. Itu kalau ente mau dapat berkah daripada ilmu, ya dengan akhlak, dengan adab. Sebab al-adab al-akhlak qablal ilm. Al-akhlak al-adab fawqal ilm. Akhlak adab itu di atas ilmu. Akhlak adab itu sebelum ilmu. Sampai-sampai Mugaddam Tsani Al-Habib Abdul Rahman Segaf, beliau bilang, "Lau kana fil ilm min dunil khuluq syarafun, lakana asyrafu khalqillahi iblis." Kalau hanya dengan modal ilmu saja, modal ilmu tanpa akhlak, tanpa adab, seseorang bisa jadi mulia, maka makhluk paling mulia adalah iblis. Kalau cuma memodal ilmu doang. Makanya kan ada adabul muta'allim, ada adabul alim juga. Penuntut ilmu nih ada adab, ada akhlak ketika dia menuntut ilmu. Nah, orang alim juga ada akhlak, ada adab. Banyak adabnya orang alim. Salah satunya tawarru anil futya, tarkul jidal, ya. Berhati-hati dalam berfatwa. Di zaman sahabat Rasulullah, di zaman sahabat, ketika itu para sahabat Nabi lagi berkumpul, ada satu orang bertanya satu pertanyaan. Contoh, nanyanya ke anak gitu ya. Anak lempar ke ente aja yang jawab. Nanti dilempar lagi sama sahabat satunya. Dilempar lagi. Terus sampai pertanyaan itu kembali ke orang yang pertama. Kenapa? Saking berhati-hatinya mereka dalam berfatwa. Gak sembarangan ngeluarin fatwa intoleran, radikal, Habib Bahar intoleran. Al-Imam Malik kata beliau apa? "Aku tidak berani mengeluarkan fatwa sebelum ada 90 orang, yang dimana 90 orang itu harus mengakui bahwasanya aku
bisa mengeluarkan fatwa. Ketika 90 90 ulama itu mengakui atau mereka mengakui kalau aku bisa mengeluarkan fatwa, baru aku mau mengeluarkan fatwa. Dan Al-Imam Malik pernah diberi 97 pertanyaan. Semua pertanyaan beliau jawab hanya 3. Sisanya berapa berarti? 97, sisa 94. 94 beliau jawab apa? Wallahu a'lam. Allah yang Maha tahu. Beliau jawab la adri.